Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menadia Sari dengan NIM A1A222054 dari kelas R002 Program Studi Pendidikan Sejarah. Mata kuliah Pengantar Sejarah Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Lisa Rukmana MPD. Saya akan menjelaskan secara singkat video animasi Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap. Tahukah kamu siapa tokoh Burhanuddin Harahap itu? Jika tidak, simak video berikut ini. Burhanuddin Harahap dilahirkan pada tanggal 12 Januari 1917 di Medan, Sumatera Utara. Burhanuddin Harahap menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau bergabung dengan Partai Masyumi pada tahun 1946 dan kemudian diangkat menjadi Ketua Fraksi Masyumi di DPR RI. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet kelima pada masa demokrasi parlementer di Indonesia. Kabinet ini terbentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali I dikarenakan peristiwa 27 Juni 1955, yaitu pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo sebagai KSAD menggantikan Jenderal Bambang Sugeng. Pada tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap diumumkan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Wakil Presiden nomor 141 tahun 1955. Keesokan harinya, 12 Agustus 1955, kabinet ini dilantik oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dikarenakan pada saat itu Insinyur Soekarno sedang naik haji ke Mekah. Jumlah susunan Kabinet Burhanuddin Harahap ini terdiri atas 23 menteri dan kebanyakan berasal dari Partai Masyumi. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yang pertama, mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, yaitu kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Salah satunya, mengangkat kembali Kolonel A.H. Nasution selaku KSAD yang sebelumnya dinonaktifkan kemiliteran karena terlibat kasus peristiwa 17 Oktober 1952. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru. Yang ketiga, menyelesaikan desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. Yang keempat, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dan yang terakhir, memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Keberhasilan yang diperoleh Kabinet Burhanuddin Harahap diantaranya: yang pertama, penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia dan demokratis yang terdiri dari dua tahap. 29 September 1955 memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 memilih konstituante untuk membuat Undang-Undang Dasar baru. Terdapat 70 partai politik yang mendaftar, tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi, dan menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak. Yang pertama PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga NU, dan yang keempat PKI. Partai-partai politik.
2. Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, pemberontakan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. 4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. 5. Menyelesaikan peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel Ahana Sution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Pada masa kepemerintahannya, kabinet ini tidak luput dari beberapa kendala. Berikut adalah kendala Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap kabinet ini karena banyaknya jumlah partai yang berkoalisi, padahal ada beberapa partai yang bertindak sebagai oposisi. Yang kedua, banyaknya mutasi yang terjadi dalam lingkungan pemerintah yang menimbulkan ketidaktenangan. Tahukah Anda bagaimana Kabinet Burhanuddin Harahap ini berakhir? Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan pada tanggal 2 Maret 1956, pada tanggal yang sama dalam sidangnya, Kabinet Burhanuddin Harahap ini memutuskan untuk menyerahkan mandatnya kepada Kepala Negara tanggal 3 Maret 1956. Tanggal 3 Maret 1956, penyerahan mandat oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap ini diterima oleh Presiden Soekarno dan kabinet ini dinyatakan demisioner. Namun, Kabinet Harahap masih melaksanakan tugas seperti biasa sampai terbentuknya kabinet yang baru. Walau dikatakan berhasil di dalam melaksanakan tugas khususnya, namun akhirnya meletakkan jabatannya juga setelah parlemen hasil pemilu dilantik. Kabinet ini kehilangan prestijnya ketika usahanya mengontrol angkatan udara gagal, tidak adanya restu dari Presiden Soekarno, dan gagalnya menyelesaikan masalah-masalah hubungan Indonesia-Belanda. Dengan demikian, Kabinet Harahap hanya bertahan selama hampir 7 bulan sebelum demisioner. Dengan akhirnya pemilu, maka tugas Kabinet Burhanuddin Harahap pun dianggap telah selesai. Kabinet Burhanuddin Harahap ini bekerja pada 12 Maret 1955 sampai 3 Maret 1956. Sekian dan terima kasih.